Halo semuanya, kembali lagi ke tutorial Solidity. Lanjutin yang kemarin. Kita langsung bikin ini aja ya, langsung bikin belajar by learn by project. Anjay. Jadi kita bikin project-project sederhana aja, ERC20 atau token-token. Nah, ini kan ERC20 nih, kayak Shiba Inu ini kan token juga. RC20 mirip-mirip kayak Shiba Inu, kayak token-token yang lain gitu. Tapi disclaimer dulu, ini tuh nggak ditujukan untuk sesuatu yang negatif. Jangan bikin token-token scam kayak gitu, nggak baik. Kita langsung bikin create new workspace aja. Kalau misal belum, dalam kontrak ini kita create new file, token erc.sol gitu aja. Mana kok nggak keluar? Lah kenapa? Nah, Pragma Solidity kita pakai yang versi 0.8.20. Udah, ini aja. Langsung kita definisikan kontrak, karena untuk membuat kontrak baru harus kita definisikan kontraknya dulu. Namanya token ERC gini kan, sama kan, tuh ini ERC langsung. Nah, untuk membuatnya yang penting kalau buat yang pertama kan jelas variabel kan, variabel gitu. Nah, variabelnya di sini tuh kita masukin dulu. Maksud dari variabel ini itu nanti bakal menampung, kayak misal contoh ini ya, ini tuh menampung kayak nama tokennya apa, terus desimalnya berapa, terus total supply-nya berapa. Nanti bakal kita tampung di sini. Kalau buat desimal itu berapa dalam satu token itu berapa bisa dibagi gitu loh. Misal kayak token-token kayak misal Bitcoin gitu, itu kan kalian bisa beli Bitcoin 0,00. Nah, itu kan bisa berapa kali 0 di belakangnya gitu, paham nggak? Aduh, susah deh jelasinnya. Intinya kayak gitu. Kalau desimal tuh kayak gitu. Kita langsung coba aja, misal string public name, ini buat menyimpan namanya, terus string public simbol, ini untuk simbol dari tokennya. String public decimals gini. Kalau misal kalian mau langsung nulis pun di sini tuh bisa langsung mendefinisikan namanya, itu bisa. Misal nama tokennya itu token ERC. Terus simbolnya kita kasih nama, kita kasih simbol TRC gitu kan, biar gampang lah. Terus desimalnya itu 18. Ini defaultnya itu 18 ya. Kok string sih, ngawur banget. Uwin 8. Nah, ini tuh defaultnya 18. Default adalah 18. Maksud dari 18 itu nanti satu token itu bisa dibagi 18 pecahan gitu. Jadi bisa 0,00000 sampai nolnya itu ada 18 di belakang. Terus kita bikin apa ya? Uwin 256 public total supply. Jangan lupa supply. Kita juga harus ngasih total supply-nya berapa, maksimal dari supply-nya berapa. Kita kasih contoh lah, misal berapa ini, 1 2 3 4 5 6 1 juta token dikali 10. Ini perhitungan matematika, aku juga nggak terlalu paham ini kayak gimana, tapi intinya cara membuat total supply-nya tuh kayak gini. Apa ini error?
nggak ada loh padahal aku. Dah. Oke. Setelah itu kita bikin constructor. Nah, constructor itu fungsi yang dipanggil pertama kali dan hanya sekali dipanggil. Kita tulis kayak gini. Balance of mana? Message.sender sama dengan total supply. Maksudnya adalah memberikan total supply kepada pencipta pemilik tokennya. Nah, nanti di sini tuh ketika kontraknya udah dieksekusi dan kontraknya udah jalan, sudah dieksekusi, udah jalan dan sudah di deploy. Nah, nanti di bagian di sini deploy. Nanti semua total dari tokennya, pasokan tokennya itu pertama kali bakal masuk ke message sendernya atau owner dari tokennya, walletnya itu siapa gitu. Nah, kita bikin fungsi di bawahnya buat transfer. Oke, ini aja dulu, nanti yang error kita benerin. Ya namanya juga token kan, kita juga umumnya lah, masa token nggak bisa ditransfer. Kita transfer kan juga bisa, mau ngirim token ke siapa atau mau dijual gitu kan juga sama aja, kita ke transfer kan. Oke, kita bikin fungsi transfer di sini. Parameternya address to. Nah, nanti token ini tuh bisa dikirim ke siapa, sama Uwin 256 value, sama value-nya itu berapa, public returns. Jangan lupa kalau misal di dalam sini nih pakainya as returns gitu, bukan return doang. Kalau return doang itu nanti di dalam blok fungsinya kita pakainya return. Bold. Sukses. Ini ya. Oke. Require. Maksud dari require di sini apa yang dibutuhkan ketika kita mau transfer? Yang dibutuhkan adalah to. Ini kan kita udah nulis di sini kan, parameternya itu kan to. Nah, to tidak sama dengan address 0. Kita di sini kasih string, kasih kalimat ERC20. Apa ya kalimatnya? Transfer to the zero address aja lah. Misal aja, ini contoh aja. Require. Kondisi yang kedua yang harus kita penuhi adalah balance of dari siapa? Dari message to sender, dari pengirimnya. Balance-nya itu kan kita juga harus cek. Masa nggak punya balance atau nggak punya saldo, masa kita bisa ngirim? Kan juga nggak bisa kan. Balance tidak mencukupi. Ini aja. Nah, kita langsung masuk ke sini. Balance of apa? Message.sender itu bakal dikurangin atau sama dengan dari value-nya tadi, kurang underscore. Nah, terus balance of to untuk menerimanya ini akan ditambahkan dari value sebelumnya. Tuh. Nah, emit. Nah, di sini tuh kalau di Solid itu ada yang namanya emit. Nanti ada emit sama mapping. Ya, emit sama mapping itu berkesinambungan, saling berhubungan. Kita tulis dulu aja ya, nanti baru dijelasin. Pelan-pelan aja. Ini emit
transfer, ini transfer. Gini, terus return true. Nah, kalau aku typo message terus. Nah, ini kenapa transfer error? Did you mean transfer? Nah, kita di sini tuh harus menambahkan mapping. Bukan mapping, event. Lupa aku. Kita di atasnya ini tambahin event. Event transfer adalah address dari siapa? Addressnya bertipe data apa? Bertipe data apa? Bisa dilihat oleh public atau enggak. Balance of di sini. Ini untuk mengecek balance of-nya. Gini, kalau biar gampang. Event itu kayak sebuah pengumuman yang dibuat sama kontrak pintar saat terjadi sesuatu yang penting di dalamnya. Contoh, bayangkan kalau misal nih ada kontrak pintar yang mengelola token. Setiap kali seseorang mentransfer token ke orang lain, kontrak pintar dapat membuat event untuk memberitahu ke semua orang atau ke semua yang ada di dalam jaringan gitu. Kayak seakan-akan, halo, ada baru aja terjadi transfer nih token ini dari sini ke sini gitu. Nah, event itu juga membantu aplikasi lain atau kontrak lain untuk memantau dan merespon perubahan dalam kontrak pintarnya. Makanya ini tuh saling berkesinambungan. Kayaknya aku typo deh. Ya nggak sih? Apaan ini kayak gini? From indexed from address indexed to sama uin 256 nih uin 256 value. Ini error. Kenapa error? Expected titik koma public. Nah, cara nulisnya kayak gini. Kalau buat event transfer, ini tuh buat ngasih tahu, halo guys, ada transfer nih dari sini ke sini gitu. Karena kan sifat dari blockchain itu kan public ya, semua orang bisa lihat. Terus fungsi kedua kita bikin approve. Nah, approve itu apa? Nanti aku jelasin. Kita tulis dulu kodenya. Yang seperti biasa kita kasih parameter di sini, address dari spender atau yang melakukan atau yang nge-spend ya. Apa ya bahasanya? Yang mengeluarkan duitnya gitulah. Terus uin 256 value-nya. Harus ada value dong. Gimana mau ngirim kalau value-nya itu kosong? Kalau misal value-nya kosong tapi udah mau ngirim, nanti bakal kejegal nih di sini. Kejegal itu apa ya bahasanya? Bakal tercegah di sini nih. Ini kan nggak bisa. Dalam kondisi ini tuh jika tidak sama dengan address 0, ERC transfer to the zero address. Kalau yang kondisi kedua itu jika balance dari pengirimnya kosong, ya balance tidak mencukupi gitu. Bikin public returns full success. Nah, ini aja launch message.sender. Terus kita bikin array yang kedua, spender, terus sama dengan
underscore value. Yang terakhir itu kan ada value-nya. Kita emit lagi, tapi ini emitnya bukan emit transfer ya. Kita emitnya itu approval. Kenapa emitnya approval? Nantilah, kita tulis dulu aja biar nggak bingung nulis kode sambil ngejelasin. Sender, spender, sama value. Karena di sini kita returns, berarti di bawah kita tulis return true. Nah, gini. Oke, kita balik ke atas lagi. Kita bikin event satu lagi untuk menerima untuk menerima emit dari sini. Kita bikin event di atas. Event apa namanya? Approval. Ya kan? Iya dong. Address indexed owner. Bentar. Address indexed owner, terus address spender, sama yang satunya itu uwin 256 value. Ini dah, kasihlah titik koma. Nah, kalau yang approve atau approval ini fungsinya itu digunakan untuk memberikan izin kepada alamat tertentu agar dapat mentransfer sejumlah token dari saldo penggunanya. Contoh nih, kalau pengguna ingin mengizinkan kontrak atau pengguna lain untuk mentransfer jumlah token dari saldo mereka dapat menggunakan fungsi approve ini. Jadi harus di approve dulu sebelum ibaratnya harus diizinkan dulu lah sebelum mentransfer atau sebelum melakukan transaksi itu gitu. Parameter fungsi approve adalah alamat penerima dan jumlah token yang diizinkan untuk ditransfer. Nah, makanya di sini dari eventnya itu ada ownernya, maksudnya yang pemiliknya ini, sama spendernya, sama value-nya itu berapa yang dibolehin gitu. Terus kita lanjut ya. Kalau udah nih transfer, terus approve, terus transfer from. Nah, ini ada agak beda lagi nih, ada satu lagi namanya transfer from. Ya guys, bateraiku udah mau habis ternyata. Sambil aku cas enak banget mau langsung nulis transfer function transfer from. Cara penulisannya gini kita kasih parameter address dari siapa, terus address lagi skor untuk siapa, sama uwin 256 value-nya itu berapa nanti yang bakal bisa dikirim. Public return kayak gini ya, full sukses, tutup. Oke, kita masukin kondisi yang pertama, require condition. Nah, jika from tidak sama dengan address dalam kurung 0, kita kasih peringatan RC20 samalah kayak yang ini aja biar gak susah. Nanti aku jelasin kenapa ada transfer sama transfer from, itu bedanya apa sih, kayak gitu. Kondisi yang kedua itu jika to atau alamat yang dituju tidak sama dengan address 0, kita kasih sama, tapi yang ini jangan lupa diganti from. Ini kan from, ini harus sama juga from.
Terus kondisi yang ketiga require. Kondisinya adalah balance of, dicek dulu dari pengirim. Underscore from berarti kan jika kurang atau sama dengan underscore value maka samain. Mager ngetik biasalah ya. Kenapa ini error? Nah, kenapa aku ada titik koma di situ? Nah, terus kondisi yang ke berapa? Keempat berarti require. Kondisinya adalah allowance. Ini underscore from dari pengirimnya, cek dulu message to sender. Nanti ini message to sender itu bakal kepake terus ya. Untuk membuat kontrak-kontrak yang lain juga sama, pakainya message to sender juga. Tidak diizinkan. Dah. Terus selain itu kita juga harus setelah kondisi-kondisi ini dicek, tinggal kita validasi balance of dari siapa? Dari pengirimnya underscore from, nanti akan dikurangi dari underscore value. Nah, ini adalah kondisi setelah kondisi pertama terjadi gitu. Terus balance of yang tuh sekarang, karena ini kan masih sama-sama transfer juga. Penerimanya itu bakal gimana sih kalau misal fungsi ini dijalankan atau fungsi ini sudah berjalan? Berarti akan ditambahkan dari apanya? Dari value-nya gitu. Allowance underscore from, terus message sender ya kan. Terus bakal dikurangi dari value-nya. Izinnya ini tinggal di emit transfer. Nah, ini langsung keluar. Jangan lupa kasih underscore juga, dan kita return true. Nah, ini masih ada beberapa error nih karena kita mungkin ada kelupaan ya. Yang jelas error ini akan balance of sama mana allowance ini kan, karena kita di sini harus melakukan mapping di atas. Mapping nanti aku jelasin ya. Kita tulis dulu address balance of kan tadi. Nah, hilang kan errornya. Mapping address mapping mana in 256 kayak gini ya, lupa aku nggak ditambahin address juga, harus ditambahin address juga yang di dalam. Nah, kalau kayak gini public allowance dah, nggak ada error dah. Win 256. Nah, dah. Jadi kalau buat yang mapping itu, tuh cara menyimpan informasi terkait atau sama yang lain gitu. Kalau misalnya contoh daftar memetakan suatu hal yang lain dalam konteks ini, smart contract ini, kita tuh menggunakan mapping untuk melacak informasi seperti saldonya yang ada di dalam token,
saldo token dari addressnya. Kan gini dicek nih balance off-nya berapa sih, dicek dari message to sender, dari pengirimnya itu balance-nya. Kalau misal nggak cukup ya nggak bisa terjadi. Kalau misal ini cukup ya nanti bakal masuk ke sini. Masuknya tuh kemana? Masuknya ke sini nih, require balance of message to sender. Kalau misal pengirimnya mempunyai saldo yang cukup, maka saldonya akan dikurangi nih di akhir, value-nya itu bakal dikurangin dari value awalnya tadi. Nah terus nanti bakal nge-return kan true kalau misal transfer ini terjadi udah sukses. Buat langsung compile aja ya, buat compile kan langsung Ctrl S bisa. Kita perbaiki dulu errornya. Forum apa nih, forum from. Nah, built-in binary request allowance tidak diizinkan. Ya, gimana nggak error kalau kita di sini nggak value, kita kasih koma, kita kasih underscore. Dah, mana? Kayaknya banyak yang typo deh. Nah kan di sini juga typo juga. Iyalah. Sini kan kita juga harus nulis value-nya ya. Value apa yang mau dicek, balance off-nya kan nanti kalau misal lebih kecil dari sama dengan value kan, lupa apa yang mau dicek kayak gitu. Dah, kalau misal compile udah berhasil, compile-nya kita langsung deploy Remix VM Cancun. Kalau misal mau cari yang lain juga bisa, ini Paris, Shanghai, London. Nah kalau misal kalian mau pakai apa namanya, MetaMask, itu juga bisa, tapi kalian juga harus punya saldo. Udah ya, contoh nih aku misal login ke MetaMask, ini kan aku udah masuk tapi networknya masih BNB. Kita ganti dulu networknya ke Sepolia aja coba, kayaknya aku ada saldo deh di Sepolia. Sepolia itu testnet ya, testnet yang ada di jaringannya Ethereum. Kita masuk, ada 0,21 Sepolia. Nanti kalau misal mau pakai Sepolia juga bisa nih, mana ya tadi, testnet Sepolia nih, bisa injected provider pakainya. Mana aku nggak jalan. Ya ampun, lelet banget. Kalau misal kalian mau ngeklon ini ku GitHubku, nanti kita install dulu pluginnya namanya Git. Kita tinggal aktifin. Kalau aku tinggal aktifin sih. Yang atas atau yang bawah juga sama aja kayaknya. Dikit. Nah, nanti di sini kan kita bisa nge-commit sama nge-push di GitHub-nya. Ini akun GitHubku. Ini akun GitHubku. Nanti aku taruh di deskripsi. Nanti bakal tak taruh di sini. Belum tak push sih. Nanti tinggal tak push aja lah paling. Nah, kan kalau udah kan nanti tinggal ditambah gitu-gitu aja sih, nanti nggak ribet. Yang penting kalau misal baru pertama kali ngaktifin pluginnya ini, nah baru kalian bisa clone and push remote ini loh, masuk ke sini, URL-nya apa, terus branch-nya apa, tinggal di clone. Nanti kalau misal mau di push, tadi kan udah ditambah-tambahin nih, tinggal di init sama di push aja. Add remote, nanti tinggal masukin remote-nya yang mana. Nah, karena ini kan belum aku init dulu kan, initial dulu, harus di init dulu, jadi nggak bisa error tadi. GitHub settingnya kita juga harus setting dulu. Kalau punya aku sih udah di setup, jadi udah tinggal masukin aja nanti. Udah, kita masuk ke run and deploy aja. Kita pakai Remix Cancun yang kemarin. Udah nih, udah jadi kan. Sebenarnya itu cukup simple ya. Tapi kalau misal kalian mau pakai kode ini buat di deploy ke public net atau mainnet, ya janganlah, saranku
karena ini nggak ada keamanannya sama sekali. Karena kan juga perlu keamanan kan. Kalau misal contoh lah transfer ini, kalau misal cuma kayak gini doang kan masih banyak bugnya. Terus oh ya, nanti ada satu library yang menarik bisa dipakai, namanya OpenZeppelin ERC20. Jadi nanti tinggal kayak gini aja, import. Ini kan kontrak turunan dari ERC20.sol kan, ini berarti is ERC20. Konstruktornya nanti tinggal ditulis kayak gini, namanya apa, terus min.sender initial supply creating supply. Nanti kan tinggal baca-baca di sini kan gampang. Nih cara membuat supply-nya kayak gini. Fixed supply. Reward miner. Tapi kan sekarang Ethereum udah nggak bisa di mining ya, cuma bisa di staking doang. Kelamaan langsung deploy aja, deploy. Error. Kenapa ada error? Creation contract error. Revert. Nah, jadi ternyata dari tadi tuh error aku cari-cari sendiri, ternyata errornya tuh di sini. Ini tuh kita harus ngedefine dulu desimalnya. Kalau misal kita pakai ini kan desimal di sini Uwin 8 deh. Ini Uwin juga bisa. Kita pakai aja Uwin 8 gitu. Nah, udah. Kenapa pakainya Uwin di total supply? Karena kan total supply nggak mungkin minus ya. Jadi Uwin itu buat angka yang nggak minus kayak gitu. Byte-nya itu dimulai dari 0 pasti 1, 2, 3 sampai pokoknya angka-angka yang positif. Kalau misalnya angka-angka yang minus itu nggak bisa. Misalnya gini nih, kita bikin minus itu jelas error, cannot apply to type, karena di sini tuh Uwin 8 kan. Kalau misal kita pakai integer biasa pasti bakal error juga yang lainnya, karena tidak seharusnya digunakan untuk pakai Uwin, pakai integer. Kita harusnya pakai Uwin 2.6 gitu misal. Oh ya, ini belum dihapus. Oke. Compile, deploy. Nah, pasti berhasil. Karena tadi aku aneh aja. Ulang biar nggak terlalu banyak. Udah deploy, udah masukkan centang hijau, udah berhasil. Kita lihatlah di sini. Total supply-nya bisa kita cek nih. Nah, terus simbolnya TERC, name-nya token Ethereum, desimalnya segini. Balance of, misal kita mau ngecek total balance-nya, kita cek dulu total balance dari kontrak kita tadi, call. Balance-nya itu segini, sesuai sama, karena dikali dengan desimal kan, desimalnya kan 18, pasti akan sesuai semua. Karena untuk deploy pertama itu pasti bakal masuk ke walletnya, karena ini kan aku pakai yang ketiga nih. Nah, nanti pasti bakal masuk ke situ semua, kecuali kalau misalnya aku transfer dari aku. Nah, kita ganti, kita transfer misal ke wallet kan yang nomor 2 gini. Mana ini? Totalnya segini misal. Kita belum ganti akun. Transact, aduh udah agak ngantuk kayaknya nih aku. Udah kan berhasil centang hijau, terus kita cek akun yang kedua balance-nya berapa, apakah udah masuk. Balance of dari yang kedua adalah udah sesuai ya sama ini. Nah, sesuai. Jadi itu gampangnya kayak gitu. Sama yang aku mau ngasih tahu nih, ada roadmap.sh. Di sini tuh roadmap buat kalau misal kalian mau jadi blockchain developer. Keren kan namanya, blockchain developer. Nanti di sini tuh dikasih tahu step by stepnya. Nanti aku kasih di deskripsi aja. Oke, jadi gampang sih. Pokoknya kayak gitu sih. Kita coba satu-satu yang allowance nih, address-nya, terus
dari siapa ke siapa. Terus kalau misal kita mau pakai yang transfer from juga bisa, approve ini buat perizinannya. Kalau misal kita mau gunain token kita ke smart contract yang lain itu juga bisa, kayak gitu. Sekian, goodbye, sampai ketemu di konten yang berikutnya. Komen-komen lah kalau misal kalian mau konten-konten kayak gimana. Oke, terima kasih.